Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Kak Dodo dalam belajar IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA kelas 8 dengan bab baru dengan judul Struktur Organ, Jaringan Tumbuhan, serta Teknologi di Lingkungan. Perhatikan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitarmu. Kira-kira ada apa saja ya? Kemudian amati pada tumbuhan tersebut. Anak-anak coba ambil satu tumbuhan yang ada di sekitarmu. Tentukan manakah yang termasuk batang, manakah yang termasuk akar, dan manakah yang termasuk daun, dan manakah yang termasuk bunga, dan manakah yang termasuk buah. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Masih ingatkah kamu bahwa tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh atau yang disebut dengan talopita, dan tumbuhan berpembuluh yang disebut dengan tracheopita. Tumbuhan tidak berpembuluh atau disebut dengan talopita meliputi tumbuhan lumut, sedangkan tumbuhan berpembuluh atau disebut dengan tracheopita meliputi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau, keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Apakah fungsi akar? Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya singkong, bengkoang, serta berfungsi juga menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi batang. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, dan sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat hijau yang dinamakan dengan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau yang lebih dikenal dengan CO2
yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam proses fotosintesis, mengatur penguapan air atau disebut dengan transpirasi, dan pernapasan atau disebut dengan respirasi tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Apakah struktur luar daun monokotil dengan daun dikotil berbeda? Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjalar. Perhatikan gambar berikut. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Gas karbon dioksida atau lebih dikenal dengan CO2 dan air atau lebih dikenal dengan H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau lebih dikenal dengan C6H12O6, dan oksigen atau lebih dikenal dengan O2. Perhatikan reaksi berikut. 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah cahaya dan klorofil, maka akan menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Artinya di sini karbon dioksida ditambah dengan air terkena sinar matahari dan klorofil, terdapat klorofil, maka akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum C6H12O6 melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar, misalnya pada singkong, pada batang, misalnya pada sagu, dan pada buah, misalnya pada padi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhatikan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan putik yang merupakan alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut dengan bunga lengkap. Lalu bagaimana dengan bunga tidak lengkap? Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian lebih dikenal dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki salah satu kelamin saja, yaitu dalam satu bunga, misalnya benang sari saja atau putik saja. Bunga ini dapat disebut dengan bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian bunga seperti daun, kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berlipat. 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Berikutnya kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi buah dan biji. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut dengan bakal buah atau ovarium. Bagian memanjang disebut dengan tangkai putik atau stylus. Dan kepala putik
disebut dengan stigma. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangbiakan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Perhatikan struktur buah dan biji berikut ini. Demikianlah penjelasan mengenai struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.